Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UAP official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat sekalian, pernah nggak ayah dan bunda merasa khawatir karena anak kita di pesantren suka mengeluh? Katanya program di pesantren sangat padat. Bangunnya pun harus lebih awal, lebih cepat. Makanannya sederhana, kadang sakit, rindu rumah, bahkan kiriman kadang telat. Ada lagi yang alasan dengan fasilitasnya terbatas, kamar mandi harus ngantri, sampai kadang bentrok ataupun ada clash dengan teman. Oleh karenanya, ayah dan bunda sekalian, di video ini saya akan bongkar rahasianya, rahasia sukses agar anak tetap betah, fokus dan lulus di pondok pesantren, insya Allah dengan izin Allah SWT. Oleh karenanya tonton video ini sampai selesai ya, karena insya Allah sangat-sangat bermanfaat untuk ayah dan bunda semuanya yang punya anak di pondok pesantren. Akan tetapi jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, kemudian share video ini supaya lebih banyak orang tua yang bisa mendukung perjuangan anaknya yang ada di pondok pesantren yang sedang belajar di sana. Oke, ayah dan bunda rahimakumullah. Anak mondok itu bukan hanya sekedar sekolah, bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran saja, bukan hanya sekedar belajar ilmu. Mereka ini sedang menempuh perjalanan ilmu dan pembentukan karakter. Proses ini pasti tentunya dengan penuh tantangan, tapi juga penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang kurang lebih artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Oleh karenanya kita harus tahu rahasianya. Rahasia yang pertama apa? Rahasia yang pertama adalah niat dan doa orang tua. Ayah dan bunda rahimakumullah, langkah pertama agar anak ini bisa sukses mondoknya adalah niat ikhlas dari orang tua ketika memondokkan anaknya. Kalau niatnya hanya sekedar gengsi, atau daripada di rumah main HP, atau daripada di rumah main-main, atau karena ikut-ikutan, maka perjalanan anak ini akan terasa berat. Tapi kalau niatnya memang lillahi ta'ala, semuanya rasa berat akan berubah menjadi ringan. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ini tergantung atau dilihat daripada niatnya. Kemudian dalam ilmu hipnoterapi, niat itu ibarat program awal di pikiran bawah sadar. Jadi kalau programnya positif, maka seluruh sistem tubuh di anak yang sedang mondok, pikirannya bahkan emosinya akan mendukung. Niat tersebut akan menjadi sangat kuat dan akan semakin kuat setiap harinya. Dan perlu juga katakan, saya memondokkan anak saya untuk mencari ridhonya Allah, demi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat anak saya. Itu penting poinnya, niat ya. Kemudian rahasia yang kedua adalah adanya dukungan emosional dan komunikasi. Anak-anak itu butuh merasa dicintai. Kadang mereka menelpon sambil menangis, bilang nggak betah, atau cerita tentang mungkin temannya ada kelas di sana. Nah, saat itu kita itu sebagai orang tua jangan buru-buru marah, tapi dengarkan dulu keluhannya, curhatnya dia, kemudian beri nasihat atau afirmasi yang lembut, seperti katakan, nak, Abi dan Umi sangat bangga pada kamu, nak. Kesabaran kamu sekarang akan jadi kemuliaan kelak. Allah SWT sedang menyiapkan kamu menjadi orang yang hebat. Nah, itu dukungan seperti itu luar biasa bagi anak. Ulama juga
Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hati anak-anak itu bagaikan tanah kosong. Jadi siap ditanami apa saja. Apa yang ditanam itulah yang akan tumbuh. Gitu. Jadi kalau orang tua ini menenangkan atau menanamkan rasa cinta, doa dan motivasi, maka akan tumbuh kuat pada hati anak. Tapi kalau yang ditanam hanya kemarahan dan keluhan, maka hati anak ini akan menjadi rapuh, pikirannya pun rapuh. Tuh. Kemudian yang ketiga rahasianya adalah mengajarkan kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesantren ini mengajarkan anak-anak untuk hidup sederhana. Bangun cepat, bangun lebih awal, kemudian makannya pun sederhana. Antrian ketika ke kamar mandi, kiriman kadang-kadang telat. Semua itu adalah latihan mental bagi anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah, dan kesabaranmu itu hanyalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ilmu hipnoterapi juga pikiran atau ilmu pikiran ini, sabar itu seperti otot jiwa, semakin sering dilatih semakin kuat dan semakin hebat. Jadi ajarkan anak untuk melihat kesulitan ini sebagai latihan, sebagai perjuangan, bukan sebagai beban. Tambahkan juga afirmasi atau kata-kata lembut kepadanya. Nah, gini, saya kuat, saya mampu, Allah bersama saya. Katakan tersebut kepada anak, ajarkan kepada anak. Kalimat positif seperti ini akan menenangkan hati dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia yang keempat lah, menghadapi kesulitan dengan optimisme, harapan. Ya, anak di pesantren pasti mengalami masa-masa sulit. Misalnya sakit atau merindu rumah, tadi konflik dengan teman atau fasilitas yang terbatas. Jadi ingatkan mereka bahwasanya semua itu bagian dari tarbiyah, bagian dari pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzdin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Masya Allah, luar biasa fadilahnya. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga penting memberikan sugesti, memberikan nasihat. Nak, setiap rindu, setiap lelahmu, setiap air matamu di pesantren ketika kamu sedang belajar, itu akan menggugurkan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajatmu, nak. Itu penting, sampaikan kepada anak. Kemudian rahasia yang kelima adalah percaya pada proses pendidikan pesantren. Ini penting. Banyak orang tua lupa bahwa pesantren bukan sekedar tempat untuk belajar, tapi tempat pembentukan karakter. Ulama-ulama besar terdahulu pun melewati jalan yang sama ketika belajar. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar sesaat, belajar ilmu, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga mengingatkan bahwasanya ilmu itu tidak akan memberi sedikit pun darimu kecuali engkau sudah memberinya seluruh daripada dirimu. Jadi anak, atau kalau anak kita merasakan susahnya mondok, itu tanda mereka sedang menapaki jalan para ulama-ulama terdahulu. Nggak ada orang yang bermalas-malasan di pondok pesantren. Jadi kesimpulannya, ayah dan bunda sekalian yang ada di rumah, semua Allah SWT memuliakan,
Rahasia sukses anak mondok itu ada pada poin-poin berikut. Saya ulangi, yang pertama niat yang lurus dan doa yang tulus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dukungan emosional yang penuh cinta. Kemudian yang ketiga kesabaran dan syukur yang terus dilatih. Kemudian yang keempat optimisme dalam menghadapi kesulitan. Dan yang kelima percaya penuh pada proses pendidikan di pesantren. Ingatlah bahwasanya pesantren bukan penjara. Pesantren adalah madrasah kehidupan. Tempat anak kita dilatih menjadi orang yang syukur, menjadi orang yang sabar, orang ikhlas dan tawakal. Tempat yang akan menjadikan mereka ulama-ulama, pejuang-pejuang dan insan yang mulia. Mari bisikan pada hati-hati mereka, pada hati anak-anak kita dengan penuh lemah lembut. Nak, setiap keringatmu di pondok pesantren ketika belajar adalah pahala. Setiap sabarmu adalah kemuliaan. Abi dan Umi selalu mendoakanmu. Allah selalu bersamamu, nak. Jadi kalau ayah dan bunda setuju, silahkan tulis di komentar. Saya dukung anak saya untuk mondok. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel UAP Official ini. Supaya lebih banyak orang tua yang kuat hatinya dalam mendukung anaknya di pondok-pondok pesantren. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.